Sebelumnya, salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Robi Sugara, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, yang pada saat ini diberikan kesempatan untuk mengisi sebuah sharing Dhamma kepada teman-teman semua dengan mengambil judul bagaimana cara mengatasi COVID-19 dalam pandangan agama Buddha. Namun sebelum itu perlu kita ketahui teman-teman semuanya, penyakit COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang tidak bisa kita anggap penyakit yang biasa-biasa saja. Hal ini saya bisa mengatakan seperti itu karena kita melihat saja pada saat ini di luar kita atau di mana saja itu kelihatan sekali adanya orang yang merasakan pengaruh dari adanya penyakit ini. Maka dari itu di sini saya akan membagikan sedikit cara yang saya pelajari yang dimana itu menurut pandangan agama Buddha. Yang saya baca di dalam salah satu Dhammapada yang diajarkan oleh Sang Buddha, guru agung kita, itu menjelaskan dalam Dhammapada bab 11 Jarawaga ayat 142 yang berbunyi Pasa Citta Katam Bimbang Arukayang Samusitang Atarang Bau Sankapang Yasa Nati Buham Titi. Arti dari Dhammapada tersebut, lihatlah tubuh yang indah ini. Banyak orang menanggapinya sangat berharga dan dirawat dengan sungguh-sungguh. Tetapi sesungguhnya tubuh ini tidaklah kekal, penuh luka, ditopang oleh sekumpulan tulang dan mudah sekali diserang penyakit. Begitulah isi dari Dhammapada yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kita melihat bahwa guru agung kita menjelaskan ini karena dia mengetahui bahwa tubuh kita ini rentan yang namanya adanya kena penyakit. Dengan adanya penjelasan ini, teman-teman bisa mengambil maknanya atau gimana caranya teman-teman untuk mengontrol diri agar tubuh teman-teman tidak mudah terserang penyakit. Iya, kita tahu juga teman-teman, COVID-19 ini menyerang tanpa terlihat. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang kita tidak tahu siapa yang membawa dan kita dapatkan dari mana. Itulah sebuah pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan kepada setiap orang atau teman atau orang yang di lingkungan teman-teman yang terjangkit namanya penyakit COVID-19 ini. Ada rasa kesedihan, ada rasa panik. Itulah yang pasti akan muncul di diri teman-teman semua. Maka dari itu kita harus mengetahui apa saja sebab-sebab yang menjadikan tubuh kita ini mudah untuk diserang penyakit.
Dalam ajaran agama Buddha di dalam Giriman Nanda Sutta dan Abhidhamma Sangha dijelaskan ada 4 sebab yang mengakibatkan orang sakit atau tubuh kita ini mengalami namanya kurang sehat itu. Sebab yang pertama yaitu pengaruh utuh, yang bahasa Indonesianya iklim. Badan jasmani atau tubuh kita ini apabila tidak bisa menerima atau kuat dengan apa yang ada di tempat kita tinggal atau di suasana yang ada di tempat kita tinggal, pastinya tubuh kita akan merespon dengan tanda-tanda bahwa kita akan mengalami sakit atau apalah itu yang kita bisa lihat bahwa tubuh kita ini mengalami suatu kendala. Nah, itu sebab yang pertama, teman-teman. Sebab yang kedua yaitu pengaruh ahara atau makanan. Makanan merupakan suatu penunjang kehidupan kita, yang dimana dalam menjalani kehidupan kita butuh namanya makanan untuk kita atau dalam tubuh kita ini mendapatkan energi. Dalam keadaan seperti saat ini, teman-teman, COVID-19 bisa menyebar dari mana saja. Itu bisa dari sesuai dengan yang kita dengar ya. Itu bisa sesuai dari udara, makanan atau alat benda mati pun sekali. Maka dari itu, teman-teman, sebelum teman-teman konsumsi makanan yang hendak teman-teman makan, alangkah lebih baiknya teman-teman semua mencuci tangan agar bisa terjaga kesterilan dari tangan teman-teman semua, sehingga kita bisa berpikiran positif bahwa kuman itu tidak ada lagi, biarpun tidak hilang sepenuhnya, tapi setidaknya mengurangi adanya kuman tersebut. Begitu ya, teman-teman, untuk sebab yang kedua, makanan. Sebab yang ketiga itu pikiran. Teman-teman semuanya, pikiran seperti yang kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan dari pikiran. Maka dari itu, teman-teman saat ini pastinya mengetahui apa saja itu penyebab-penyebab yang disebabkan dari COVID itu. Dan juga ada pula orang yang memanfaatkan keadaan yang dimana bisa membuat orang berpikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Maka dari itu, teman-teman, jagalah pikiran teman-teman untuk selalu mengambil pikiran yang positif dan mengurangi namanya melihat atau mendengar berita-berita yang hoax. Oke, teman-teman, itulah yang harus teman-teman pikirkan. Tahu bahwa pikiran bisa menyebabkan, jika terlalu berlebihan berpikir, imun tubuh teman-teman akan berkurang. Itu yang menyebabkan tubuh teman-teman akan mudah untuk terserang penyakit. Ya. Oke, selanjutnya yang sebab keempat, yang terakhir itu dari aku salah kama wipaka atau perbuatan buruk. Seperti kita tahu dalam ajaran agama Buddha, perbuatan buruk yang dilakukan seseorang pasti akan mendapatkan hal buruk pula. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kita di sini sama-sama belajar. Yang mana baiknya bisa diambil, yang kurangnya mohon dikoreksi agar nanti kedepannya saya bisa memperbaikinya. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.